Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penyakit kolera. Penyakit kolera adalah penyakit infeksi akut atau penyakit yang terjadi cepat yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi oleh bakteri Vibrio cholera. Ini contoh penyakit kolera. Jadi penyakit kolera itu menyerang saluran usus, dan pada usus terdapat bakteri Vibrio cholera. Seperti ini contohnya. Lalu epidemiologinya, di Indonesia pernah terjadi pandemi kolera pada tahun 1961. Tanda dan gejala penyakit kolera: yang pertama, diare disertai muntah. Jadi pasien akan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Lalu yang kedua, feses berwarna keputihan atau keruh disertai dengan lendir. Yang ketiga, pasien akan mengalami demam. Dikatakan demam apabila suhunya di atas 37 derajat Celcius. Patogenesis. Masa inkubasi kolera adalah 5 hari. Masa inkubasi adalah masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh dan waktu mulai timbulnya gejala penyakit. Tahap akhir penyakit, pasien bisa dinyatakan sembuh atau meninggal dunia. Pencegahan. Sanitasi lingkungan. Jadi sebaiknya kita menjaga kebersihan lingkungan. Lalu yang kedua, cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan dengan menggunakan sabun. Yang ketiga, hindari makanan setengah matang. Jadi sebaiknya makanan yang akan kita matang itu harus benar-benar matang. Ketika nanti ada bakteri yang menempel pada makanan kita, bakteri itu tidak tahan panas, sehingga kalau makanan kita benar-benar matang, bakteri itu akan mati. Lalu yang keempat, isolasi pasien atau penderita. Isolasi adalah memisahkan diri dari orang-orang, sehingga orang-orang tidak akan tertular oleh penyakit kolera. Lalu yang kelima, ada vaksin kolera. Pengobatannya dengan menggunakan antibiotik atau antimikroba. Jadi antibiotik itu dia untuk membunuh bakteri, dan penggunaan antibiotik harus menggunakan resep dari dokter, karena antibiotik itu adalah obat golongan keras. Obat dengan golongan keras tidak boleh dibeli sembarangan tanpa ada resep dari dokter. Jadi obatnya itu adalah tetrasiklin, doksisiklin atau golongan fibramycin. Lalu desinfektan, bisa asam karbonnya dipanaskan lalu bisa disemprotkan pada setiap sudut rumah ataupun benda mati ataupun lingkungan di sekitar rumah kita. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.